musim ini juga demikian. Ketika kita berpikir bahwa Persib hat-trick juara udah puas di Liga ya, terus mereka akan tarik rem tangan, nggak juga. Ternyata dia paling sering sekarang ngumumin pemain kan. Udah 5 ya? Udah 5 nggak kaleng-kaleng juga, termasuk duo diaspora kita. Dia salah satu orang yang mengawali proses naturalisasi itu Pak Hamdan. Itu ya dia menekankan dan ada semacam fakta integritas tidak tertulis ya. Iya. Jadi dibilang mengikat enggak, dibilang mengikat, dibilang enggak. Mereka itu fakta integritas diharapkan para pemain ini bukan diharuskan untuk jangan bermain di liga kita. Kita tidak menghina liga kita, tapi kita kalau jawab jujur, apakah liga kita sebagus Thailand? Mereka lebih bagus dari kita. Itu terbukti ya secara ranking mereka di atas kita, bahkan kita dengan Kamboja aja kalau nggak salah kalah. Gitu. Jadi kita nggak masalah harus mengakui gitu, bukan menjelekkan ya. Gue justru salut dan memberikan apresiasi. Semua pemain Indonesia kita apresiasi, tapi gue memberikan lebih kepada mereka yang bertahan di Eropa. Halo Far People, kali ini saya Vetra kedatangan tamu istimewa di Far Media dan di segmen The Replay bersama salah satu dengkot sepak bola nih dan senior saya di Gunners Arsenal. Kita sambut Bung Harpa. Sehat Bung? Sehat, alhamdulillah, thank you. Saya mau diundang gara-gara Anda Gunners. Aduh, kalau Gunners tetap datang juga. Dan untungnya Gunners habis juara ya. Aduh, 22 tahun nunggu. 22 tahun nunggu. Cukup lama. Jadi kalau berisik seminggu waktu itu ya wajar lah. Ya kan? Karena lama kita. North London. Pulang seminggu wajar nunggunya 22 tahun. Iya, biasanya berisik tuh yang fans sana tuh. Yang di MU maksudnya? Iya, di Manchester tuh. Tapi nggak apa-apa lah, kita seru-seruan ya, jangan baper lah. Tapi sayang kita nggak ditutup sama Liga Champions ya juara kemarin ya. Apa-apa, kata indah pada waktunya. Indah. Tahun depan kan di Madrid. Nanti kalau kita berhasil, judulnya We Did It in Madrid. Apalagi Madrid kita sering kalahin ya. Sering ya emang ya? Karena Madrid kan belum pernah menang lawan Arsenal. Tapi makasih ya udah diundang ya. Ya kita makasih juga Bung udah main di podcast kami Far Media The Replay. Nah tapi kali ini kita bukan mau membahas Arsenal ya Bung ya. Oke. Kita mau bahas yang lagi panas-panasnya Bung. Liga Indonesia ya. Apa yang panas? Cuaca panas. Cuaca di mana nih? Di sini apa yang di kota sana? Di sini panas, di kota sana juga panas. Tapi ya, sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan share channel Far Media serta channel Bung Harpa Info 1 ya. Iya, channel Bung Harpa ya, kalau mau subscribe silahkan, terima kasih. Udah banyak tapi kalau Bung Harpa fansnya. Oke. Ya, Bung. Ya. Liga 1 Indonesia ya. Kita lihat kan akhir-akhir ini lagi viral ya di media massa ya. Yang viral walaupun hanya klub-klub itu aja ya. Sang juara bertahan dan kontender ya. Ya. Dan seperti yang kita tahu kan, sang juara liga ini pasti pengennya back to back lagi nih. Back to back. Yeah. Sampai bosan nih Liga Indonesia. Takutnya malah dibuat Liga Tani nih, Bung. Nah, kalau dari Bung sendiri gimana nih melihatnya nih? Kenapa Persib Bandung dia sudah juara tapi dia masih memperkuat aja nih segala lininya gitu. Iya, menarik ya kalau kita lihat persiapan Super League kali ini. Jadi di tengah euforia Piala Dunia, tapi ternyata lalu lintas atau persiapan tim-tim Super League ini tetap menyita perhatian. Benar. Jujur, gue juga kalau konten itu, gue pikir ya Piala Dunia tinggi gitu. Tapi ternyata di sela-sela itu ada informasi soal bursa transfer dan itu luar biasa juga animonya. Ini padahal masih bulan Juli. Masih bulan Juli. Agustus, ya? September. 2 bulan, mungkin 2,5 bulan lagi baru kita kick off ya, kalau memang sesuai jadwal. 2 bulan lagi lah paling enggak. Iya, September kick off ya. September kick off, dan kasakusuknya bahkan udah dari bulan Juni bahkan ya, akhir. Memang betul. Apa ya, kasakusuk ini lalu lintas pemain paling rame itu didominasi oleh mungkin 3-4 klub. Ya, juara bertahan Persib Bandung, kemudian Persija Jakarta sebagai kontender, salah satu kontender utama, dan juga punya ambisi untuk
meraih di ulang tahun 500 ya. 500 tahun Jakarta dan bukan beruntukan ya, tapi mencoba untuk mengganggu dominasi dari Persib Bandung. Tapi juga jangan singkirkan juga Dewa United yang kelihatannya memang secara finansial cukup kuat. Bahkan juga Persebaya juga konon katanya juga mengincar gelar juara ya. Mengincar gelar juara juga. Borneo juga kita nggak pernah bisa menyingkirkan mereka dari persaingan ya. Faktanya dalam 3 tahun terakhir mereka selalu ada di papan atas lah, di puncak atas. Iya, 2-3 tahun lalu kan mereka sebenarnya juara di reguler kan, tapi saat masuk Champions Series mereka gagal ya. Jadi kalau gue gini, lihat dari sudut pandang yang objektif, gue nggak bilang kualitas liga kita naik atau turun, tapi seru karena ada rivalitas yang sangat kuat. Dan bahkan jauh sebelum kick off pun lalu lintas pemain udah rame banget, ya kan? Ya, mulai dari Peralta, kemudian juga 2 pemain diaspora yang merapat dan lain-lain gitu. Jadi ya untuk keseruan ini sih ya gue nggak sabar nunggu. Tapi itu tadi ini kan masih Piala Dunia ya, jadi kayak ya in between kadang-kadang. Jadi ya menarik melihat di akhir persiapan ini, pramusim ini, seperti apa persiapan tiap tim dan seperti apa komposisi pemain, baik Persib sebagai juara bertahan, Persija kontender utama, kemudian Dewa, Persebaya, dan juga Bali United. Ini kan beberapa tim yang sama Borneo juga, yang kelihatannya masuk radar untuk menjadi yang terbaik di Super League musim depan. Oke, berarti kalau dari kacamata Bung, untuk persaingan kompetisi musim depan hanya sebenarnya bisa dibilang itu aja yang bersaing ya? Ya, kalau kita tarik ke mungkin 7 tahun terakhir ya. 7 tahun terakhir. Mungkin 8 tahun lah, 8 tahun. Dari mulai Persija 2018 ya juara ya. Persija, kemudian sempat PSM. Tapi PSM kan kelihatannya ada masalah finansial ya kalau dilihat sepintas ya. Iya. Jadi agak susah mungkin, walaupun mereka selalu bisa melahirkan pemain-pemain muda. Benar. Ini yang menarik ya. Kemudian ada dominasi juga sempat Bali back to back, lalu Persib back to back. Nah, yang menarik sebenarnya gini, kalau kita balik ke musim lalu itu, awal musim lalu tuh persiapan, jujur gue pikir, wah ini Persib bakalan masuk gigi 2 nih. Dia lepas banyak pemain itu kan ke Malut kan, si Ciro lah, si David da Silva, lalu Tyron juga ya? Ya, Tyron. Ya. Ada mungkin 5-6 Franka. 5-6 pemain utama mereka dilepas. Oh, waktu itu mikirnya, oh mungkin Persib Bandung pengen permajaan nih, pengen ngedorong pemain muda, jadi mereka mundur sebentar lah gitu. Tapi ternyata nggak juga kan. Dia beli Barba, dia beli Berginho, William Barres, Tangke segala macam, sampai Tom Hyde dan juga sama Eleanor Reinders. Iya. Ya, dan ternyata mereka punya ambisi yang yang tidak terdeteksi sebenarnya. Meskipun mereka sebenarnya pengen juga compete lebih jauh di ACL 2. Tapi menurut gua mereka kepleset di Thailand. Gua sempat ngobrol juga dengan teman-teman di Persib juga. Sebenarnya gue bilang gini, kalau di Thailand waktu itu dia info A1 nih berarti ngomong ini lah, obrolan teman biasa lah. Ya artinya kalau di Thailand mereka kalah 2-0, mungkin mereka bisa remontada di GBLA. Kan di GBLA mereka nggak pernah kalah kan. Benar. Nah, tapi 3-0 kan nggak mudah. Jadi ketika main di GBLA, gue juga kebetulan hadir. Mereka tertinggal 1 orang kan, yang kartu merah siapa ya? Berginho sama William Barros waktu itu. Pokoknya satu pemain mereka kartu merah kan, gue lupa mulu. Nah, akhirnya susah balikin 3-0 gitu. Jadi ya musim ini juga demikian. Ketika kita berpikir bahwa Persib hat-trick juara udah puas di Liga ya, terus mereka akan tarik rem tangan, nggak juga. Ternyata dia paling sering sekarang ngumumin pemain kan. Udah 5 ya? Udah 5 nggak kaleng-kaleng juga, termasuk duo diaspora kita, Candi Walsh sama Ramangun. Dan ini benar-benar area yang sangat vital yang menjadi PR-nya pasukan Bojan Hodak musim lalu kan. Di kanan kan Kakang kurang bisa mengcover menurut gua. Kakangnya di sektor kanan sektor kanan. Terus striker mereka juga, memang striker kalau di Persib ini terutama di game plan-nya Bojan, dia nggak perlu yang kayak Haaland. Tapi justru dia cari yang antitesisnya, yang mau turun, yang mau ikut bertahan juga. Ibaratnya kayak Dembele dong ya? Iya, mungkin seperti Dembele betul. Ya? Atau seperti siapa ya striker? Ya itu makanya akhirnya dia cari Ragnar. Ragnar kan mau track back kan, gitu. Jadi profilnya kelihatan. Artinya Igor Tolic ini nggak bisa tetap
gayanya seperti Bojan Hodak. Bojan Hodak. Jadi nggak terlalu drastis banget gitu. Jadi ya sangat menarik ya, mereka sangat serius dan kelihatannya dengan squad seperti ini, gua rasa mereka bukan hanya fokus untuk di ACL 2, tapi dua-duanya mereka mau habek tuh. Jadi liga mereka mau semuanya dihajar. Back lagi dan ACL 2 mereka mau melangkah sejauh mungkin. Kalau untuk juara mungkin berat. Juara ya. Bukan nggak bisa tapi berat. Mungkin mereka pengen ya at least ke 8 besar kalau bisa ke semifinal. Gue yakin target mereka seperti itu dan Bobotoh juga pasti ini yang dari gue iya mengamini dari sampling yang gue dengar ya mereka pengenlah coba ACL 2 agak jauh dikit gitu. Iya, benar. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi menarik, Bung. Kalau kita bahas tadi ada 2 pemain diaspora Indonesia yang dibeli sama Persib Bandung ya. Nah, salah satunya kan pemain yang reguler di timnas ya. Ragnar sama Sandi walaupun kadang-kadang diganti ya. Nah, ini gimana, Bung? Kan kalau sekarang di media massa viral Persib selalu merayu pemain diaspora timnas atau bisa dibilang Persib calling nih sekarang bukan timnas calling ya. Bukan Garuda calling Anda yang ngomong ya. Itu saya baca di media massa gitu. Nah, itu gimana nih kalau dari Bung Harba sendiri melihatnya? Apakah memang Persib yang merayu atau pemain diasporanya ini yang bisa dibilang sudah mentok ya dalam di luar negeri? Ini kan selalu jadi perdebatan. Benar. Dan perdebatan yang agak sensitif juga. Ya. Dan kalau kita kuncinya adalah nggak masalah kita punya positioning ya. Bobotoh juga, gue sering kok mengkritik waktu Klok tampil buruk di round 4, mengkritik. Tapi memang kita harus punya cara untuk menyampaikan pandangan kita gitu. Nggak masalah, gue yakin Bobotoh ini. Nah, kalau gue gini, kalau dibilang Persib yang merayu ya memang semua klub kalau mau beli pemain harus merayu dong. Merayu, benar. Ya kan? Misalnya ditanya ke agennya apakah available, harga berapa itu normal. Nah kan perdebatannya kan telur sama ayam. Iya. Ya kan, dan rata-rata begini, jangan ganggu pemain diaspora dong. Yang satu bilang yang anti teroris loh, itu kan hak dia untuk memilih klub. Kan selalu seperti itu. Nah, kita bicara dari dasarnya dulu. Oke, ini urut nih, harus runtun. Kalau enggak nanti bisa disangkanya kita berat sebelah. Harus pantengin nih Far People deh. Jadi memang kalau kita bicara dari proses naturalisasi ini memang tujuannya adalah kalau di teknologi itu alih teknologi. Oke. Kita menaturalisasi mereka, kita berharap we got something that we don't have. Ada transfer ilmu lah ya. Iya, transfer ilmu, dan itu salah satu contoh yang paling nyata adalah gue karena berapa kali ngeliat langsung dari Jai ke Rido. Satu scene yang selalu gue ulang-ulang dan emang gue ngeliat langsung itu ketika kita menghancurkan Vietnam 3-0 di round 2. Ada 2 momen kalau gue nggak salah. Saat corner itu kan kadang-kadang kalau di TV kita nggak bisa ngeliat apa yang ada di lapangan karena disorot apa yang dia pengen sorot. Ya udah kita nonton itu. Jadi gue ngeliat berapa kali itu Jai Itses itu kayak kayak mentoring si Rido kayak gini. Lu gini. Kalau gini kira-kira gitulah gitu. Apalagi ada istilah itu, mohon maaf nih kalau kurang tepat ya. Kalau kita bergaul dengan penjual parfum, kita akan jadi wangi. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan seorang champion, kalau gue bisa boleh bilang gitu, nah vibes itu pasti akan nular. Nah, itu kan. Jadi itu bagus. Dan itu yang kita harapkan. Dan setahu gue, salah satu orang yang mengawali proses naturalisasi itu Pak Hamdan. Itu ya, dia menekankan dan ada semacam fakta integritas tidak tertulis ya. Iya. Jadi dibilang mengikat enggak, dibilang dibilang enggak. Mereka itu fakta integritas diharapkan para pemain ini bukan diharuskan. Diharapkan untuk jangan bermain di liga kita. Gitu. Kita tidak menghina liga kita. Tapi kita kalau jawab jujur, apakah liga kita sebagus Thailand? Mereka lebih bagus dari kita. Itu terbukti ya. Secara ranking mereka di atas kita, bahkan kita dengan Kamboja aja kalau nggak salah kalah. Gitu. Jadi kita nggak masalah harus mengakui gitu, bukan menjelekkan ya. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan Liga Korea Selatan, Jepang, apalagi Eropa. Itu udahlah kita akui aja liga kita belum sebagus. Gua nggak mengatakan kata jelek ya, tapi belum sebagus mereka itu. Nah, jadi diharapkan mereka di sana untuk transfer ilmu. Tapi kalau di kemudian hari karena satu dan lain hal mereka akhirnya merapat ke klub-klub di Liga 1, there's nothing we can do. Itu hak asasi mereka, apapun pertimbangannya.
kalau lu tanya ke gua, gimana pendapat gua? Kalau gua jelas, gua menyayangkan, tapi tidak mau menghalangi. Nah ini penting nih. Oh iya, itu. Kita kan harapannya kan gitu kan, dia lebih bagus, dimain di sana. Jadi kita datang ada sesuatu yang kita tiru dari mereka. Ya kalau dia ke liga kita ya level mereka pun pasti turun, udah pasti. Gitu. Secara umum ya. Apakah kemudian orang bilang itu gara-gara gajinya gede bung dia jadi mau kesini segala macam? Ya memang kita nggak bisa juga memungkiri gitu. Jadi coba kita lihat berbagai aspek. Benar. Kita juga kalau digaji 3 kali lipat pasti mau. Pasti mau pindah. Nah jadi nggak hitam putih ini. Nggak hitam. Yang pasti kita boleh setuju, boleh nggak setuju, tapi jangan menghujat. Ya kan? Yang kalau misalnya mereka nggak suka dengan pandangan kita, jangan dihujat juga gitu. Kayak gue tadi menyayangkan sebenarnya, tapi ya udahlah, apa boleh buat gitu. Jangan-jangan dia punya keresahan, mungkin dia mau bangun rumah untuk orang tuanya di sana atau apapun ya kita there's nothing we can do. Cuman sekarang what's next? Waktu itu gue sempat ngobrol dengan salah satu anggota DPR, namanya Pak Lalu, jangan disambung ya. Iya. Namanya Lalu, jadi Pak Lalu. Bukan Pak Lalu ya. Memang ada, beneran ya. Beneran. Dia bagian yang menaturalisasi. Orang NTB nih biasanya nih. Iya benar. Orang NTB. Iya, orang NTB benar. Yang gubernur sekarang bukan ya? Bukan, dia anggota DPR dari Komisi 10. Oke. Nah memang dari pengaca dari situasi terakhir, makanya gue bilang kita jangan menghujat sesuatu yang kita anggap kita nggak setuju. Kita cari solusinya kan gimana. Nah beliau mengatakan akan memperketat proses naturalisasi. That's why kalau kita proses naturalisasi terbaru ini agak lama. Jadi disaring jadi harus benar-benar. Dia mengatakan persis, mengatakan ya jangan sama apalagi lebih buruk. Memperketat berarti bisa dibilang benar-benar yang berkualitas. Iya, kualitasnya juga jangan beda tipis. Itu benar-benar harus bagus banget lah gitu. Ya walaupun nggak mungkin kita ngambil grade 1-nya Eropa kan. Ya, jangan grade 3, paling nggak grade 2 atau grade 1,5 gitu loh. Tapi sebentar Bung, menarik. Kalau Bung bilang tadi Pak Lalu atau Komisi 10 ya, targetkan yang berkualitas. Kenapa ada striker sekarang yang dinaturalisasi hanya bermain di Liga Kampus Amerika? Saya lupa namanya ya. Adrian Wibowo. Bukan, yang satu lagi, Fikri sama siapa Luke Fikri, kalau Luke Fikri bagus. Fikri kan Australia kan ya? Makanya kita nggak tahu nih, kan belum diketok palu. Yang penyerangnya itu. Bisa jadi penyerangnya ini, gue jujur nggak tahu ya. Iya, saya lupa namanya. Nah, belum tentu ini akan dia setuju juga kan. Makanya lama. Kita kan belum tahu, kecuali udah setuju baru kita bisa berdiskusi kan. Oh, belum pasti setuju. Ya, belum sampai sejauh ini gitu. Jadi kita lihat aja apakah kemudian kita bisa move on melihat ke depan untuk jangan sampai katakanlah kekurangan deh, jangan kesalahan ya, kekurangan di yang proses naturalisasi masa lalu itu terulang kembali, itu aja gitu. Berarti sebenarnya kan balik lagi, kalau Bung Harba jangan juga kita hujat dari pemainnya itu. Kita kan boleh nggak setuju nih, menurut gua harusnya dia jangan main di Liga 1, boleh juga dong, kita juga jangan dihujat lah gitu. Tapi boleh di counter, ya ini kan hak orang hidup, ya nggak apa-apa bener juga gitu. Nah tapi udah deh, nextnya apa gitu. Jadi jangan sembarangan naturalisasi, karena jatuhnya jadi karena gini. Kalau nggak salah Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah mengatakan dia membanggakan lah proses naturalisasi ini bukan seperti dulu yang untuk mensiasati kuota pemain asing kan gitu. Nah kalau sekarang kan jadi sama jatuhnya. Jadi sama aja. Kan pemain naturalisasi ini kan atau pemain diaspora ini kan nggak kena kuota kan. Iya. Kuota. Dan jadi kesannya sama kayak dulu gitu takutnya. Walaupun ada beberapa yang masih bertahan ya. Iya. Ya kayak kita tahu lah Bang Jai, Dong, Hilgers. Terus siapa lagi ya? Oleh Romney juga kayaknya Nathan Choan. Nah, gue justru salut dan memberikan apresiasi. Semua pemain Indonesia kita apresiasi, tapi gue memberikan lebih kepada mereka yang bertahan di Eropa dan made it. Kayak misalnya Nathan gue masih ingat tuh di Swansea sampai hitung 100 hari main 200 hari lama-lama udahlah. Akhirnya dia kan di Willem Twee malah bagus ya. Iya, Willem Twee dia kayak panah, dia mundur sedikit nih. Tapi habis itu melesat kan gitu. Dia main di divisi RC divisi bersama Willem Twee dan dia menjadi pemain utama yang reguler yang membawa Willem Twee promosi ke Eredivisie kan bagus. Lalu Justin Abner di Wolverhampton juga nggak dapat minute play sama sekali, hanya berkutat di U22 kalau nggak salah di reserve team lah. Tapi kemudian dia dalam tanda kutip tarik panah lagi, mundur sedikit, main di Fortuna Sittard, mainnya jadi lebih bagus. Jadi tim inti ya? Jadi tim inti, sempat cetak gol juga kalau nggak salah. Lebih kalem, ya setelah dimarahin pelatihnya tuh gue masih ingat dibilang goblok kata pelatihnya. Nah terus gue bilang orang Indonesia ada yang baper kan, gue bilang justru bagus lu kalau dimarahin sama pelatih hebat, orang hebat harus senang. Iya bukan baper ya. Iya dan sejak itu dia lebih careless lah, lebih
hati-hati. Ya ditambah juga kan udah ada yang ini kan. Jangan gitu. Gitu. Nah, jadi ya itulah seperti kita genggam pasir ya. Benar. Nah, ada yang keluar, ada yang tetap bertahan di sini ya seperti Nathan dan Jason Abner dan lain-lain. Gitu. Oh ya. Nah, kalau sebenarnya kan kalau bagusnya memang masih main di Eropa. Tapi sebenarnya permasalahan kenapa diaspora ke Indonesia ini apa ada salah satunya skandal paspor gate kemarin, Bung? Kan bisa dibilang pemain yang non EU ini gajinya lebih tinggi ya kan? Ya. Ya dibandingkan pemain Eropa ya. Dan Betul. gara-gara skandal paspor gate kemarin banyak pemain diaspora yang kena ya. Walaupun satu tapi persatu udah selesai. Udah selesai ya. Itu apa itu jadi pengaruh juga? Kenapa? sedikit lah. Sedikit. Iya. Buktinya kan aman-aman aja yang Verdong, yang lain Verdong. aman aja. Mungkin lebih kepada ya Apa karena mereka Gue yakin- dari Indonesia jadi gue yakin salah satu faktornya adalah tawaran rewards gaji. Karena di sini gede. Gitu. Dan itu again ya kita tempatkan di diri kita ya kalau digaji mungkin 2 kali lipat, jangankan dinaikin 2 kali lipat, naikin 50% aja gitu udah langsung ngiler pindah kan. Ya Iya, itu benar. manusiawi, sangat normal. Jangan kan itu Ronaldo aja pindah dari Eropa ke Arab. Arab kan, Arab apa liganya lebih bagus dari Eropa kan enggak. Betul. Gitu. Jadi kita, nah cuman gini sayangnya mungkin gini, kalau dia udah usianya di atas 30 mungkin make sense ya. Oh berarti kayak Sandy Walsh masih ini ya? Iya, Sandy Walsh berapa sih? Bukan 31 kan? 31 walaupun sebenarnya masih bisa ya oke lah, masih agak acceptable ya. Iya betul. Kayak ini juga siapa Tom Hyde. Tom Hyde, ya. Nah, terus Joe Pelopessi sebenarnya malah yang gue expect dia akan ke sini waktu di 33 kalau nggak salah. Malah dia gara-gara naik kan ke divisi 1 ya? Ya mungkin gara-gara naik dan mungkin dia pikir coba aja deh di level tertinggi di Belgia. Tapi kalau yang agak masih muda itu kan agak disayangkan ya kalau menurut pendapat gua nggak ngelarang sekali lagi kayak Jens Raven, kayak kemudian Eleanor Reinders, Zilstra Jenner gitu. Kalau Zilstra to be honest sebenarnya ini kurang banget sih. Kurang banget ya. Di di klubnya itu di Volendam itu dia nggak main sedetik pun musim lalu. Zilstra itu? 1 detik pun. Padahal strikernya 2 itu udah gaek dua-duanya 30-an, 33 atau 34. Dia nggak bisa geser itu. Dan waktu kalau kita ingat waktu Piala AFF U2 berapa ya waktu itu ya? Yang di Jakarta itu yang pelatihnya Vandenberg. Iya, Vandenberg. Nggak bisa lari kan dia. Berat kayaknya. Kan? Iya. Terlalu berat. Ini kok kurang ya gitu. Jadi ya kalau dia mungkin lebih gini mikirnya. Memang sorry ya, mungkin kualitasnya juga kurang lah. Jadi dia di sana sama sekali nggak ada. Mungkin kalau dia pindah ke RT divisi, mungkin dia dapat minute play, mungkin. Gitu. Tapi gue yakin tidak akan mencuat Nathan ketika main di William Twey. Gitu. Jadi again kalau usianya sudah 31, 32 mungkin ya udah kayak Jordi Amat kan. Tapi kalau masih muda kayak Ivar Jenner, Rafael Struijk itu agak sangat disayangkan. Iya. Apalagi Rafael sekarang benar-benar timnas itu jarang dipanggil ya. Iya, di Dewa aja dia nggak dapat tempat. Dan padahal pelatihnya udah orang Belanda loh. Artinya iya benar. pasti ada sedikit favor ya. Walaupun tetap objektif, tapi ada sedikit favor. Artinya gini, misalnya ada Struijk, sama mungkin misalnya jangan Dimas Derajat, misalnya sama Septian. Septian. Oh ini imbang ya. Dia wajar agak sedikit subjektif. Tapi kan tetap berimbang ya. Ini aja nggak dapet ya. Oh berarti emang kualitasnya ini ya. Nah kalau tadi kita ngomong Persib dan Persija kan setelah kasus Persib itu yang viral itu maksudnya pembelian Persib diaspora. Peralta, bukan diaspora ke Indonesia. Diaspora, ya. Persija kan statement dia tidak akan membeli pemain diaspora Indonesia. Iya. Takut mengganggu nih. Iya. Nah tapi faktanya kan kalau saya lihat ya nih dari sepak bola Indonesia, apakah scouting Persija nama Persib ini lebih bagus Persib? Kenapa Persija banyak meng-hire diaspora yang bisa dibilang kalah bersaing ya Bung ya? Kayak Sen Patinama kalah bersaing dengan Donitri, Cyrus Margono malah Eduardo yang lebih banyak. Sekali yang dimainin malah ini. Zilstra kalau Maxwell. Bagaimana Bung? Kenapa Persib malah dapat diasporanya yang bagus-bagus kayak Tom Hyde dan sebagainya? Cyrus Margono, Sen Patinama, sama Zilstra. Ya jawaban yang paling masuk akal ya scouting Persib lebih bagus. Scouting Persib ya. Gak tahu ya harganya gimana komparabelnya ya. Apakah harga pemain Persib yang pemain diaspora itu lebih mahal jauh daripada Sen Patinama dan kawan-kawan, ini kita nggak tahu juga. Tapi gue setuju bahwa Persib Bandung
scouting pemainnya lebih bagus. Ya mungkin faktor Bojan juga ya. Faktor Bojan. Makanya Bojan kan dipertahankan sebagai technical advisor kalau nggak salah. Jadi dasar berpikirnya masih dia, masih bagus juga scouting karena kan itu sangat penting ya untuk membeli pemain yang tepat. Dan musim lalu juga kalau kita bicara Persija kan Brazilian connection-nya cukup kuat ya, cukup kental juga karena faktor Mauricio Sousa. Ya kita akan lihat di bawah Sintayong nih seperti apa dia dalam memanggil pemain. Kalau gue bilang sih untuk urusan ini cukup bagus Sintayong. Ketika di timnas kita masih ingat dia overhaul tuh tim kan. Mulai dibuang yang pemain tua, pemain muda dia masukin, waktu itu Witan, Pratama, Asnawi dan lain-lain dan berhasil kan. Tapi timnas kan waktu itu butuh waktu. Nah, sementara apakah Persija sabar? Misalnya dia pemain matang. Tapi gini, karena Persija uangnya katanya banyak ya, 500 miliar. Ya, harusnya dia mungkin bisa beli pemain jadi. Yang bagus karena waktu perekrutan naturalisasi kan Sintayong juga turun tangan kan. So far yang dia bawa kan lumayan bagus-bagus, sebenarnya Jaitse segala macam. Terus Ole Romni juga kita ingat dia paling ngebet kan, bahwa Ole Romni walaupun dia setelah dia dipecat baru datang Hubner. Jadi artinya secara pattern dia punya mata yang cukup tajam. Nah, kemudian uangnya ada. Nah, kita akan lihat era sekarang Persija harusnya menurut gua pemain-pemain yang direkrut akan lebih bagus dibandingkan musim lalu atau 2 musim lalu. Karena ya bisa dibilang STI lebih jeli ya dalam kalau kita lihat patternnya kan sebelumnya gitu. Nah mungkin ini Liga 1 kan musim depan pasti semakin panas. Kalau menurut Bung Harpa sendiri persaingan juara seperti apa nih antara Persijanya STI dengan Persib tanpa Bojan Hodak nih, tapi didongi dengan pemain yang bagus. Kata siapa tanpa Bojan Hodak? Bojan Hodak bukannya fix tapi kan di belakangnya tuh. Tetap dia. Kan isunya kemarin soalnya jangan ke kiri, agak kanan dikit tetap. Walaupun di Gortolik tetap ini Bojan Hodak ya. Iya, walaupun kemarin isunya dia mau ke Trengganu nggak jadi berarti. Siapa? Bojan? Iya, sempat baca-baca nggak jadi ya. Enggak lah, dia kan sebenarnya gara-gara masalah kesehatan dan juga ada keluarga kan. Tapi jadi dia sekarang kan tetap dibutuhkan sebagai satelit aja. Jadi nggak week in week out kan. Karena pemikiran dia tetap dibutuhkan. Dan gua rasa itu masuk akal gitu, dan Igor Tolit sebagai operatornya kan, seperti itu kira-kira. Dan waktu di Liga musim lalu pun waktu lawan PSM kan Igor Tolit yang gantiin, pemainnya kan bagus juga kan. Bagus juga sih. Jadi apa tadi pertanyaan gua? Kira-kira siapa nih persaingan, siapa yang juara? Ya tadi itu aja sih, ya Persija. Iyalah, nggak jauh-jauh dari situ. Terus mungkin kontendernya menarik nanti Persebaya antara Borneo. Gua rasa itu sih 4 besar. Berarti kalau hanya 4 itu aja bisa dibilang Liga 1 Indonesia kurang kompetitif dong. Enggak lah kalau 4 tim ya. Kalau 4 tim ya. Kalau 4 tim aja. Kalau 4 tim enggak gitu. Kalau 4 tim. Iya, karena ya Inggris aja kita tarik berapa tahun terakhir yang juara siapa? Man City sama Arsenal. Ada Big Six itu aja. Iya, 2016 kan Leicester. Habis itu apa? City, Liverpool, Arsenal udah. Iya. Gitu. Nah, cuman kalau memang jujur kalau memang Persib terus, bahkan Boboto sendiri bilang udahlah gantian aja katanya, biar yang lain katanya. Ya walaupun sedikit agak sombong dalam tanda kutip ya. Tapi iya, kalau gue dari penonton netral sebenarnya gue berharap ya tetap ada 1-2 yang lain gitu. Ya tapi nggak bisa mau bilang apa kalau mereka bagus 4 kali bahkan 5 kali mau bilang apa. Berarti bisa dibilang nih Liga 1 ini mirip nih dong. Kalau di Inggris City ditinggal Pep, Persib ditinggal. Iya benar, sama-sama biru lagi, sama-sama biru lagi. Dan dominan juga kan. STY berarti Arteta dong nih. Iya benar, warnanya juga sama kan. Iya benar-benar. Siap. Aduh, makasih banyak nih Bung Harpa nih, kita jadi tahu sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan pembelian Persib selama balik lagi ke pribadi pemainnya ya. Iya kalau proses itu nggak ada yang salah, cuman kita sebagai pecinta timnas juga, aduh sayangnya dia main di sini gitu aja. Iya tuh. Tapi kan timnas juga nggak bisa menjamin kehidupan dia, itu dia. Betul. Makanya gue bilang kita lihat ke depan aja nih, gimana supaya ya hal-hal seperti itu tidak terulang kembali, itu aja. Gue yakin Boboto pasti setuju. Benar. Sama pendapat gue, mudah-mudahan. Iya. Gimana nih Boboto kalau setuju langsung aja komen. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Kalau nggak setuju komen aja di bawah. Terus sekali lagi terima kasih banyak nih Bung Harpa udah main sama kita. Thank you juga. Ya. Dan terima kasih juga nih buat sponsor kita ya, Nusantara Coffee nih, Bung. Yes, mantap. Kopinya enak kan? Serius enak. Cuman gue emang makanan enak sama enak banget aja sih. Oh iya. Kalau tapi enak. Enak ya. Makasih ya. Siap. Dan lokasinya ini di Ciputat ya, Bung. Nanti kabar-kabar mention lagi, Bung ya. Yap. Sama sekali lagi juga kita terima kasih buat Gria Citra Nusantara
Dan saya Vetra bersama Bung Harpa. Kita pamit di episode berikutnya. VAR Media, replay the moments. Oke, makasih banyak Bung Harpa. Siap, thank you Sukses selalu. juga. Sama-sama, sehat-sehat.